melantunkan sebuah syair yang itu menjadi nasihat bagi kita bagaimana nanti menghadapi keadaan di akhir zaman. Yaitu salah satunya adalah syair dari Imam Syatibi. Wa nadaitu Allahumma ya khairas sami', dan aku memanggil ya Allah, wahai sebaik-baiknya pendengar, a'idni minat tasmi' qawlan wa maf'alan. Lindungilah aku dari sum'ah, yaitu penyakit hati yang berupa ingin didengar, baik ucapan maupun perbuatan. Ilaika yadi minkal ayadi amudduha ajirni fala ajri bijawrin fa akhtala. Dengan nikmatmu yang terus menerus dan tak terhitung, maka tanganku memohon kepadamu, selamatkanlah aku dari penyimpangan, karena tidak ada pahala bagiku sebab penyimpangan itu, dan semua amalanku akan hancur. Wa hadza zamanus sabri mallaka billati kaqabin ala jamrin fatanju minal bilad fatanju minal bilad. Dan ini adalah zaman kesabaran dalam menetapi taat kepada Allah bagi siapapun, sebagaimana orang yang menggenggam bara api. Jika bersabar, ia akan selamat dari kehancuran. Walau anna 'ainan sa'adat latawaqqafat sahaibuha biddam'i diman wa huttalan. Dan seandainya seseorang menolong dalam mengisi kekurangan seseorang dalam mengamalkan Al-Quran di zaman fitnah, maka mendung-mendung air matanya akan menetes dengan deras tanpa henti. Walakinnaha an qaswatil qalbi qahtuha faya dhai'atal a'mari tamshi sabahlala tamshi sabahlala. Akan tetapi air mata itu akan gersang, tidak akan bisa keluar air mata. Ketika hatinya keras, maka wahai orang yang menyia-nyiakan umurnya dengan meninggalkan ketaatan terhadap Al-Quran dan Al-Hadis, sesungguhnya engkau berjalan di muka bumi ini dengan sia-sia belaka. Para saudara jamaah, syair ini sungguh sangat akrab di telinga para ulama-ulama kita, dan diakrabkan oleh para guru-guru kita kepada kita, agar kita senantiasa ingat, agar kita selalu waspada akan bahaya fitnah yang sewaktu-waktu bisa mengancam keselamatan agama kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kondisi semacam ini telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Yang artinya, bersabarlah kalian, sesungguhnya tidak akan datang kepada kalian suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih jelek daripada zaman itu, hingga kalian bertemu pada Tuhan kalian.
Para saudara jamaah sekalian, kata kunci dalam hadis ini adalah bersabar. Para ulama menyimpulkan bahwa kesabaran itu ada 3 macam. Yang pertama adalah sabar di dalam melaksanakan taat kepada Allah. Disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk menetapi sholat, menetapi ibadah kepada Allah, dan perintahkan agar mereka menyabar-nyabarkan di dalam menetapi sholat, menetapi ibadah kepada Allah. Ayat yang lain disebutkan dalam surat Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajhah. Dan sabarkanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang beribadah kepada Tuhannya di waktu pagi dan di waktu sore. Mereka menghendaki dalam ibadahnya semata-mata menghendaki ridho dari Tuhannya. Sabar di dalam menetapi taat kepada Allah, jauh dari kemaksiatan. Yang kedua, sabar di dalam menjauhi kemaksiatan. Tadi sabar secara khusus taat kepada Allah. Yang kedua, sabar di dalam menjauhi kemaksiatan. Hal ini kita meneladani pada apa yang telah dialami oleh beliau, salah satu dari Rasul Allah, yaitu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Betapa Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan cobaan yang sangat besar. Dia seorang pemuda yang sehat, dia digoda oleh seorang wanita yang sangat cantik. Bahkan tidak ada penghalang, sudah tidak ada lagi yang menghalangi apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berkata, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akun minal jahilin. Wahai Tuhanku, as-sijnu ahabbu ilayya, lebih baik aku di penjara daripada aku menuruti apa yang mereka maui, daripada aku melakukan perzinaan. Para saudara jamaah, fa'aina nahnu? Di mana posisi kita dibandingkan dengan Nabi Yusuf? Seandainya hal itu kita alami, apakah kita akan menjumpai diri kita ini mempunyai kesabaran sebagaimana yang dimiliki oleh Nabi Yusuf? Inilah yang harus kita teladani. Kesabaran yang ketiga adalah sabar di dalam menghadapi musibah. Nah, ini juga ada dasar dalilnya, yaitu yang disebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 35, wasbir li hukmi rabbik, atau wasbir kama sobaro ulul azmi minar rusul. Itu yang surat Al-Ahqaf. Dan bersabarlah kamu dalam menghadapi cobaan, dalam menghadapi musibah, sebagaimana para rasul-rasul ulul azmi, mereka juga menetapi kesabaran. Nah, salah satu yang cukup banyak menarik perhatian di era digital ini adalah perkembangan penggunaan media sosial. Bagaimana kita bersabar di dalam menggunakan media sosial? Tidak kita pungkiri, tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini media sosial seakan menjadi bagian dan gaya hidup yang tak terlepaskan dari diri kita. Seakan bertransformasi dari kebutuhan tersier menjadi kebutuhan primer. Kapan dan kemanapun kita pergi, dengan mudahnya kita dapati orang-orang yang sedang mengakses media sosial, baik berupa Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, berita online, dan masih banyak lagi media sosial lainnya. Bahkan mungkin kalau mau menyebutkan, mungkin 10 lagi mungkin masih ada. Gini apa badan? Masih banyak lagi. Para saudara jamaah, pertanyaannya adalah bagaimana kita caranya mendapatkan 3 macam kesabaran itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "May yasta'fif
yu'ifahullah. Wa may yastaghni yughnihillah. Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang minta kepada Allah agar dirinya terjaga dari pelanggaran, terjaga dari kemaksiatan, maka Allah akan menjadikan dirinya sebagai orang yang terjaga. Barang siapa yang minta kepada Allah agar dirinya bisa merasa cukup terhadap apa yang halal yang diberikan oleh Allah, istri yang halal, rizki yang halal, maka Allah akan memberinya kecukupan. Dengan doa kita kepada Allah, Allahumma kfina bi halalika, terus an haramika. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan apa-apa yang Kau halalkan untuk aku, jauhkan aku dari yang Engkau haramkan. Wa aghnina, Allahumma kfina bi halalika an haramika, wa aghnina bi fadlika aman siwaka. Itu doa kita. Barang siapa yang minta agar mendapatkan kesabaran, maka Allah memberinya kesabaran. Wa may yatasabbar yusabbirullah. Allahumma afri alaina sabra wa tsabbit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Hiasilah bibir kita sewaktu-waktu ada kesempatan dengan doa-doa agar kita diberi kemampuan untuk bisa selalu bersabar di dalam menghadapi segala macam kepengaruh kemaksiatan.